Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang malam ini terkait pelaksanaan Pora ke-13 di tahun 2018 ini, Aceh Besar sebagai tuan rumahnya. Dan kami juga masih menunggu partisipasi Anda, silakan selanjutnya langsung Anda layankan di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, saya kembali ke narasumber kita di hari ini. Ya, ini juga Koni, artinya Koni juga sebagai penyukses event besar ini. Koni juga sebagai pemantau ini Pak ya, dan Koni juga harus memberikan kontribusi yang besar, pembinaan atlet yang lebih utama juga. Nah, mungkin di sini Koni sendiri punya target apa ini Pak untuk semua atlet? Artinya di sini tidak hanya Aceh Besar saja ya, artinya di sini bertanding atlet dari 23 kabupaten kota. Harapan besar apa ini yang akan Bapak berikan pada para atlet kita? Ya, yang pertama sekali kita himbau kepada atlet-atlet semua ya, dalam pertandingan Pora ini, karena seperti saya bilang tadi, ini ujian ya, untuk melangkah kita ke PON nanti. Jadi buat sementara ini ada pertandingan Pora yang ada di Aceh Besar nanti, ini pelatihan sebenarnya, latih fisik, mental, dan kecerdasan, kepandaian mereka masing-masing. Jadi untuk dipersiapkan. Baik. Nah, karena di Kabupaten Kota mereka ada keahlian sendiri di bidang cabur-cabur masing-masing. Nah, maka dengan ini, kesempatan ini, kami sangat antusias dan sangat membimbing mereka-mereka yang ingin ya melangkah ke PON Papua nanti dan ke tuan rumah kita nanti di 2024. Itu salah satunya kita terapkan dan bina dan kita perhatikan semua lini. Mudah-mudahan perasaan ini kita tercapai target ya. Karena Koni kita sekarang perasaan ini kita khususkan ya. Jadi anak-anak bangsa, anak-anak Aceh kita sendiri. Jadi tidak kita dari misalnya katakanlah dari pemain import kita kurangi, sekarang kita sekat. Jadi yang kita utamakan adalah penduduk tempatan Provinsi Aceh yang kita bimbing, yang kita bina untuk masa depan. Oke. Iya. Baik, dan sepertinya juga sudah ada telepon lagi yang masuk. Coba saya sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Bapak. Iya, silakan Bapak. Berapa olahraga yang ditandingkan? Ya, berapa cabang olahraga yang dipertandingkan? Ya. Dan tingkat apa yang boleh ikut? Tingkatnya Pak? Tingkat mahasiswa SMA itu. Baik. Apakah Bapak juga seorang atlet ini Pak? Enggak, maksudnya kan pengen tahu juga, mau ikut sudah saya. Iya, nanti jangan lewatkan ini. Bagaimana mungkin itu Bapak akan menonton pembukaan di tanggal 18 November nanti. Iya, Pak. Ya? Tanggal 18 11 ya. Iya, baik. Itu saja, Pak. Iya, waalaikumsalam, terima kasih. Ini juga Pak Adit mungkin Abu Razak dah. Iya, baik ini ya. Bagaimana ini terkait dengan cabang yang dipertandingkan. Berapa cabang, ini juga kemudian Koni punya peran besar ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andit Pak Andit di Benterik tadi ya. Ya, alhamdulillah memang cabangnya ini yang sudah seleksi itu 29 cabang. 29 cabang. Ya. Dan umurnya mungkin itu sudah dari SMA, SMP itu ada cabang-cabang yang lolos yang bisa ikut. Itu ada seleksi juga itu. Dan alhamdulillah kalau kita Pemprov di Aceh ini semua cabang ada 50. Tapi ini dalam seleksi ini di Pora Aceh ini alhamdulillah kita 29. Tapi kalau seleksi, kalau untuk tuan rumah itu langsung otomatis. Tidak ada seleksi lagi dengan otomatis 29 cabang semua diikutkan. Ya, ikutkan semua. Tapi kalau lain itu ada parapon, parapora. Ada seleksi juga. Itu apakah bola, mungkin contohnya bola PSSI itu ada berapa kabupaten yang masuk, bukan semua 23. Baik. Itu memang umurnya sekitar itulah, mungkin sekitar untuk seleksi 15-17 tahun ke atas itu udah boleh main bola kan, misalnya. Tapi itu untuk langkah itulah tingkat SMA itu umurnya, dan kalau itu ada seleksi awal. Baik. Kalau hari ini mau masuk mungkin itu
menurut pemprov-nya. Kita itu pembina itu sudah. Tapi hari ini kalau seleksi atlet yang sudah 4.000 lebih ini dari 2017 sudah seleksi. Itu. Oke, artinya memang ada tingkatan usia sendiri ini Pak ya? Ya ada. Pora, itu PON juga ada. Kalau lebih umur tidak boleh juga. Ya, ada batasnya itu juga. Dan alhamdulillah lah, inilah mungkin dari Pora itu Aceh, baru tingkat nasional macam tadi Mualim bilang, untuk kita dari sini seleksinya akan ke PON 2020 di depan mata kita. Ini sesudah Pora ini 2019 ini kalau KONI akan membina Platda lagi, Platda PON, untuk persiapan ke Papua. Baik, artinya setiap tahunnya memang ada jenjang-jenjang pelaksanaan. Artinya di sini para atlet betul-betul dibina dan juga disaring ini. Ya, Pak, betul. Baik, oke. Bapak ingin menambahkan? Iya, saya pikir apa yang disampaikan oleh Abu Razak tadi sudah sangat jelas ya. Karena memang yang diperebutkan tadi, yang dipertandingkan ada 29 cabang. Baik. Kemudian ada setiap cabang tentu nanti ada nomor-nomor lagi ya. Seperti lari misalnya ada lari estafet, ada lari 100 meter ya. Tapi cabang yang dipertandingkan itu 29. Tapi tentu sebelum dipertandingkan seperti apa yang disampaikan Abu Razak dan Mualim tadi, bahwa memang ada seleksi awal. Seleksi awal yang diseleksi, pertama seleksinya dari masing-masing cabang masing-masing, diseleksi oleh pemprovnya ya, diseleksi oleh daerahnya masing-masing. Di daerah kan ada KONI, ada pengurus cabang juga seleksi, kemudian mereka ikut prapora. Nanti baru nggak semuanya, nanti juga kalau misalnya lulus di Pora ini nggak semua bisa ikut PON, ada yang namanya Porwil lagi ya, ada seleksi tingkat wilayah Sumatera. Nanti Sumatera berapa yang lewat? Kalau lewat atlet kita, berarti atlet kita kesempatan ikut PON. Baik. Jadi ya kalau misalnya para pemula tentu harus ada pembinaan awal. Artinya di sini juga KONI punya peran yang besar ini Pak ya? Iya, di KONI lah yang domainnya KONI. Ya, Pak Menteri gimana lalu bagaimana peran dari KONI Aceh sendiri dalam hal menyukseskan Pora ke-13 tahun 2018 ini di Aceh Besar? Bagaimana peran dari KONI sendiri ini Pak? Ya, kalau kita lihat peran KONI juga tidak kurang sama pentingnya dengan tuan rumah ya. Tapi yang kita harapkan, terutama sekali masa pembukaan nanti, mungkin itulah ukur kita kepada PON 2024 kita nanti. Jadi perbandingannya cukup dekat ya. Jadi maka kita pada saat ini tertumpu kepada Pora yang sedang mempersiapkan untuk pertandingan di khususnya provinsi kita ya, provinsi Aceh ya. Dan ini satu tolak ukur untuk kita perbandingkan ke PON ke Papua dan juga ke PON 24 nanti, antara kita dengan Sumatera nanti. Jadi saya rasa ini satu persiapan untuk kita. Baik. Untuk masa depan. Iya baik. Dan tadi mengangkat tema Spirit of Aceh ini Pak ya, artinya punya kekuatan di sini, punya semangat sendiri. Mungkin Pak Munzaki gimana selaku Ketua KONI Aceh ini melihat apa sih dukungan besar ini untuk Kabupaten Aceh Besar sebagai tuan rumah ini Pak? Ini juga dukungan dalam bentuk moral, dukungan juga dalam bentuk semangat juga. Bagaimana ini? Ya, saya rasa kita sudah semaksimal mungkin kita support Pora Aceh Besar, termasuk finansial dan sebagainya. Cukup saya rasa semaksimal mungkin apa yang kita dibutuhkan, sesuai dengan koordinasi kita, tetap kita support dan kita dukung. Mudah-mudahan. Oke, baik. Dan memang ini sebuah event besar ini, event olahraga di Aceh ini jangan sampai dilewatkan ini. Dan tuan rumah saya lagi sudah Aceh Besar mempersiapkan semaksimal mungkin ya. Dan tadi dari segi akomodasi dan segalanya, sosialisasi juga dan persiapan venue-venue ini Pak ya. Dan artinya sekali lagi bagaimana kita mengajak masyarakat kita, ayo menyukseskan Pora ke-13 ini. Silakan. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada semua kita, ya khususnya masyarakat Aceh Besar, bahwa Pora yang ke-13 ini bukan hanya mempertandingkan cabang-cabang atau memperebutkan medali, tapi Pora yang ke-13 di Aceh Besar di Kota Janto ini adalah martabat bagi masyarakat Aceh Besar. Oleh karena itu saya mengajak semua komponen masyarakat, khususnya KONI, pemerintah dan
semua komponen masyarakat ya untuk mensukseskan, karena sukses Pora ke-13 ini juga sukses Aceh Besar. Baik. Di sampingnya juga mari kita bina atlet-atlet kita ya, karena ini juga semangat kita, bangkit kita ini Aceh Besar bersama seluruh masyarakat Aceh yang lainnya untuk kita menampakkan diri ya, menjadi ajang di tingkat nasional, harus prestasi kita harus meningkat. Baik. Dan saya menyarankan sekali lagi kepada seluruh masyarakat kita semua, mari kita sukseskan Pora yang ke-13 ini. Mudah-mudahan ini adalah betul-betul menjadi semangat bagi kita semua. Demikian mungkin dari saya. Oke, Pak Muzakir Manaf, apa nih harapan Anda untuk pelaksanaan Pora nanti? Ya, kita harapkan sukses semua dan dapat memberi kontribusi kepada atlet kita yang akan kita persiapkan nanti. Iya. Saya melihat atlet-atlet kita ke PON di Papua dan juga persiapan PON lainnya masa tuan rumah kita 24 nanti. Mari sekarang kami sudah meniti langkah untuk kita persiapan. Saya itu. Ya baik. Pak Kamarudin Abu Bakar, apa ini Pak harapan besar Anda untuk pelaksanaan PON ini? Ya, alhamdulillah sama cita-cita kita untuk keberhasilan di Pora Aceh Besar itu untuk tali ukur ke PON 2024. Baik. Dan alhamdulillah KONI Aceh selama ini sudah mengukir nama baik nasional kita 17 Bapak ke-17 nanti nomor 17 di Bandung kemarin. Baik. Mungkin ke depan ini di Papua kita 10 besar harapan. Inilah kader-kadernya dari Pora ini untuk menuju Ke PON nanti. ke PON nanti. Dan kita melihat selama ini alhamdulillah yang kita bina ini beberapa cabang yang unggulan. Apalagi baru-baru ini ada kita kirim contohnya ke atletik mendapat emas di Surabaya ataupun di Jakarta. Itulah harapan, dan kita semoga yang kita ciptakan ini semoga sama-sama kita dukung semua rakyat Aceh, khususnya Aceh Besar yang kita harap tuan rumah. Insya Allah kita tanggal 18 bulan 11 2018 insya Allah sukses. Amin. Itu Baik. harapan kita. Iya, terima kasih Bapak. Dan pemirsa di rumah jangan lupa di tanggal 18 di bulan 11 tahun 2018 sebagai hari pembukaan dalam Pora ke-13 tahun 2018 ini, dan mari kita sukseskan bersama dan kembali kita gemakan Spirit of Aceh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1 jam. Temanya Bapak.